Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemerintah yang bersih dalam bingkai Pancasila. Sebelum kita memulai materi presentasi, marilah kita berdoa dan mengucap bismillah supaya presentasi hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Lanjut ke slide berikutnya. Berisikan tentang nama kelompok, yaitu yang pertama adalah Aksa bin Simon dengan nomor absen 8 atau nomor NIM 21202026. Yang kedua adalah Sofi Lutfiana dengan NIM 21202041 atau nomor absen 11. Yang ketiga adalah saya sendiri, Iqbal Alvan Maulana dengan nomor absen 13 atau nomor NIM 21202045. Yang keempat adalah Siva Putriana dengan nomor absen 14 atau 21202046. Yang terakhir adalah Naswa Agnia dengan nomor absen 17 atau dengan nomor NIM 21202049. Selanjutnya yang berisikan tentang subbab atau materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah pengertian ciri dan fungsi dari pemerintahan. Di slide ini membahas tentang pengertian serta ciri dari suatu pemerintahan. Yang kedua adalah pengertian dan urgensi dari pemerintahan yang bersih. Di slide ini membahas tentang penjelasan pemerintahan yang bersih. Yang ketiga adalah contoh pemerintahan yang bersih. Di slide ini berisikan tentang upaya-upaya dan kriteria pemerintah yang bersih. Yang terakhir adalah penerapan Pancasila dalam pemerintahan, yang berisikan tentang beberapa contoh penerapan dari sila pertama sampai sila kelima. Pengertian ciri dan fungsi pemerintahan. Yang pertama adalah pengertian pemerintahan. Secara bahasa, pemerintahan berasal dari kata perintah yang diimbuhi awalan pe dan menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang bersangkutan. Jika ditambahkan akhiran an, akan menjadi pemerintahan yang berarti perihal atau hal ihwal pemerintahan itu sendiri. Sedangkan secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu, serta memiliki suatu yang pertama adalah otoritas memerintah dari suatu unit politik, kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik, aparatus yang menjalankan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan, dan juga kekuasaan untuk membuat peraturan undang-undang. Yang kedua adalah ciri-ciri pemerintahan. Ciri-cirinya terbagi menjadi dua, yaitu pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Yang pertama adalah pemerintahan presidensial, yaitu merupakan sistem pemerintahan yang pemegang kekuasaan eksekutif tidak harus bertanggung jawab kepada legislatif. Ciri-cirinya adalah yang pertama, pemerintah negara dipimpin oleh presiden serta berwenang mengangkat para menteri. Kedua adalah presiden dipilih oleh rakyat. Dan yang terakhir, presiden tidak bisa membubarkan parlemen dan bertanggung jawab terhadap konstitusi. Selanjutnya adalah pemerintahan parlementer, yaitu merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif bertanggung jawab langsung kepada badan legislatif. Contohnya, ciri-cirinya adalah Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, Presiden atau Raja sebagai kepala negara. Yang kedua, kepala pemerintahan tidak dipilih oleh rakyat. Dan yang terakhir adalah kabinet dibentuk dan bertanggung jawab ke parlemen. Yang ketiga adalah fungsi pemerintahan. Menurut Van Valem, pemerintahan dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu fungsi Bester atau pemerintahan dalam arti sempit,
Yang kedua adalah fungsi preventif Rechtssorg, yaitu pencegahan timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib hukum dalam usahanya untuk memelihara tata tertib masyarakat. Ketiga adalah fungsi peradilan, yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam negara. Yang terakhir adalah fungsi Regeling, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara. Menurut Limer, tentang fungsi pemerintahan yang oleh Djoko Sutono tahun 2002 disebut sebagai Pancaprala adalah yang pertama adalah fungsi Beterzorg, yaitu melaksanakan kesejahteraan umum. Yang kedua adalah fungsi Beter, yang itu menjalankan undang-undang. Yang ketiga adalah fungsi kepolisian, keempat adalah fungsi mengadili, dan kelima adalah fungsi membuat peraturan. Menurut Donner, tahun 1953, fungsi pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fungsi politik, yaitu pembuat peraturan, dan yang kedua adalah fungsi administrasi, yaitu pelaksana peraturan. Kedua fungsi ini merupakan fungsi administrasi pemerintahan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, fungsi pemerintahan yaitu mewujudkan cita-cita negara yang termaktub dalam pembukaan alinea ketiga, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Pengertian dan urgensi pemerintah yang bersih. Untuk pengertiannya, secara sederhana pemerintahan yang bersih yaitu di mana kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Konsep pemerintahan yang bersih dan berwibawa identik dengan konsep good governance, yang secara umum mengandung unsur-unsur utama yaitu accountability, transparansi, openness, and rule of law. Untuk menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, diperlukan berbagai kondisi dan mekanisme hubungan yang berpotensi menopang pertumbuhan moralitas politik. Untuk urgensi pemerintah yang bersih, yaitu pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serta check and balance. Para pihak yang dimaksud adalah pemerintahan yang baik dan bersih, dalam hal ini eksekutif, parlemen yang baik, dan rakyat yang baik, pewarta, tokoh, cendekiawan, pengusaha. Ketiga pihak ini merupakan aktor yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Kunci untuk menciptakan clean government adalah suatu kepemimpinan nasional yang memiliki legitimasi dan dipercayai oleh masyarakat. Lalu untuk contoh pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih dan baik dan bersih harus memenuhi kriteria efektif dan efisien. Efektivitas dapat diukur dari seberapa besar produk yang dapat menjangkau kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok. Efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Unsur lain yang menopang terwujudnya good and clean governance, jujur instrumen utama untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Tantangan bagi semua masyarakat dewasa ini adalah bagaimana mewujudkan sistem governance yang mampu merealisasikan terwujudnya kemakmuran semua orang serta mengantisipasi dampak negatif dari perbuatan korupsi yang diduga kuat melibatkan sejumlah pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah governance. Tata kepemerintahan yang baik dalam dokumen UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.
Upaya untuk menjadi pemerintahan yang bersih. 1. Mengoptimalkan pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat serta mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan. 2. Menyusun indikator pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. 3. Dilaksanakan survei mengenai pemahaman aparatur pemerintahan terhadap prinsip-prinsip good public governance di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka ketimpangan-ketimpangan dalam roda pemerintahan dapat ditekan dan mencerminkan negara demokratis, yang berarti mencerminkan kepentingan rakyat melalui cara-cara jujur, adil, dan bebas atau tanpa tekanan. Penerapan Pancasila dalam pemerintahan. Pancasila merupakan dasar negara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki peran yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila memiliki 3 nilai utama yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalamnya meliputi nilai spiritual, kultural, dan institusional. Nilai-nilai tersebut antara lain ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pemerintah tidak memaksa warga negaranya untuk beragama, tapi mewajibkan memeluk agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berkaitan dengan kemerdekaan, hak atas segala bangsa yang dijunjung tinggi, selanjutnya direalisasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Nilai sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat perlu ditanamkan, mengingat Indonesia terdiri dari beragam ras, suku, dan agama. Nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya di muka umum tanpa ada gangguan dari pihak lain. Namun perlu diingat bahwa kebebasan mengemukakan pendapat harus sesuai dengan prinsip yang berlaku dan etika dalam bermasyarakat. Nilai pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara mengelola seluruh kekayaan alam yang ada serta menjalin dan menumbuhkan rasa kebersamaan dengan tidak membeda-bedakan masyarakat karena berpegang pada prinsip keadilan antar sesama masyarakat Indonesia. Kesimpulan, pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintah yang baik. Kepemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu keadaan yang memberi rasa nyaman, menyenangkan bagi pihak dalam suasana yang berkepemimpinan yang demokratis, menuju masyarakat adil dan berkesejahteraan berdasarkan Pancasila. Di samping institusi pemerintah harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang ketimbang melakukan kontrol, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian presentasi dari kami selaku kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat dan terima kasih atas atensinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.